Hiu! Ada hiu! Kalian semua lihat, ikan-ikanku kemarin masih baik-baik saja. Begitu sonar rongsokan milik Lu Yuan berbunyi, hari ini semuanya sudah tiada. Jika Lu Yuan tidak memberi penjelasan hari ini, aku akan membongkar paksa mesin bututmu itu. Jangan dibongkar. Jika sonar itu dibongkar, saat kawanan hiu dari laut lepas masuk ke sini, satu ekor ikan pun tidak akan bisa kalian selamatkan. Lagi pula, ikan-ikan ini lemas karena kekurangan oksigen, tidak ada hubungannya dengan sonar. Jangan berlagak seperti ahli. Menurutku kamu cuma iri karena kami dapat banyak uang. Bos Wang akan segera datang untuk memborongnya. Jika sonar ini tidak dibongkar, dan terjadi masalah dengan ikan-ikan kalian, maka kita tidak akan bisa meminta pertanggungjawaban. Kita sudah bekerja keras selama 1 tahun, ikan-ikan ini tidak boleh sampai bermasalah. Lu Yuan, bagaimana kalau sonarmu ini dibongkar saja dulu? Kak, pelampung nomor 3 di laut lepas memberikan alarm lagi. Cuma titik-titik merah ini lalu kamu berani menyebutnya hiu? Di perairan laut kita ini, sudah berapa tahun kita tidak pernah melihat hiu. Benar? Cepat bongkar sonarnya. Karena kalian bersikeras untuk membongkarnya, maka tanda tangani surat ini. Surat pernyataan pembebasan tanggung jawab. Lu Yuan, apalagi yang ingin kamu lakukan? Surat pernyataan pembebasan tanggung jawab setelah sonar dimatikan. Jika hiu masuk ke area budidaya, menyebabkan kerusakan keramba, kematian ikan-ikan, dan seluruh konsekuensinya, semuanya akan ditanggung sendiri oleh penanda tangan, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya, Lu Yuan. Jika hiu-hiu itu benar-benar datang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya menakut-nakuti kita. Hiu apa maksudnya? Aku yang pertama akan tanda tangan. Pembeli akan datang besok untuk memeriksa ikan. Jika kalian tidak tanda tangan, dan saat ada masalah terjadi, kalian akan menyesal seumur hidup. Saudara sekalian, jangan takut hanya karena selembar kertas ini. Kita harus bersatu karena kekuatan ada pada kita. Peduli amat dengannya. Tanda tangan. Tanda tangan. Aku masih menunggu hasil penjualan ikan ini untuk membiayai pernikahan putraku. Kak, cepat lihat. Kawanan hiu itu berhenti di dekat pelampung nomor 2. Apa yang mereka tunggu? Mereka menunggu kita mematikan sonarnya. Lihatlah baik-baik, 30 rumah di seluruh desa ini, tidak kurang satu pun. Jangan menakut-nakuti orang dengan hiu. Sekarang cepat bongkar mesin rongsokan itu. Aku ingatkan kalian untuk terakhir kalinya. Jika sonar dimatikan, maka tidak ada lagi garis pertahanan di laut luar. Cepat bongkar barang rongsokanmu itu. Pergi, Pergi. pergi awasi dia membongkarnya. Jangan buang waktu. Cepat pergi. Kuharap kalian tidak akan menyesal. Hancurkan. Akhirnya tenang juga. Ayah, ayo kita segera kembali dan bersiap. Besok pembeli akan datang. Cepat telepon Pak Zhao, minta dia untuk membawa seluruh jaring baja berat dan jarum pengikat dari gudang ke sini sekarang juga. Biarkan saja jika mereka mencari celaka. Kita harus tetap selamat. Hei semuanya, kemarilah dan lihat ini, pakar hebat kita Lu. Sepertinya dia punya terlalu banyak uang sampai bingung mau dipakai apa. Apa kamu sedang membuat peti mati besi untuk dirimu sendiri? Apa gunanya mengumpulkan barang-barang rongsokan seperti ini? Benar sekali, perairan di sini sangat tenang dan aman. Dari mana datangnya hiu? Garis pertahanan laut luar sudah hancur. Jika kalian tidak ingin kehilangan seluruh harta benda, sebaiknya segera lakukan penangkapan sekarang. Omong kosong. Jika ditangkap sekarang, harga jual per kilonya akan berkurang beberapa dolar. Kamu hanya ingin menipu kami agar memanen lebih awal supaya kamu sendiri bisa menjual dengan harga tinggi. Semuanya, jangan pedulikan orang gila ini, jaring apung kita semua dalam keadaan baik. Pembeli akan datang tepat waktu besok pagi. Kita tinggal menunggu untuk menjadi kaya raya. Hahaha. Kak, gawat. Alarm di pelampung nomor 2 berbunyi.
Kak Kiang, di dalam jaring ini kenapa banyak sekali ikan mati? Sudah mulai berbau busuk. Jangan banyak bicara. Cepat pilah semua ikan-ikan mati ini dan buang. Jangan sampai pembeli yang datang besok melihatnya. Kak Kiang, bukankah Lu Yuan bilang di laut lepas ada hiu? Bagaimana kalau kita bawa ke darat dan dikubur saja? Omong kosong. Membawanya kembali butuh sewa kendaraan dan uang. Buang saja di luar keramba. Kak, monitor pemantau kualitas air berbunyi. Indeks zat di wilayah dekat pantai tiba-tiba melonjak drastis. Semuanya, percepat gerakan kalian, las mati jaring baja yang terakhir ini. Kak, indeksnya masih terus melonjak. Hiu-hiu itu juga sedang menuju ke sini. Si bodoh Sun Qiang itu, dia membuang ikan-ikan mati di dekat pantai, itu sama saja dengan memberi umpan bagi kawanan hiu. Perhatian seluruh desa. Lu Yuan mengirimkan peringatan. Garis pertahanan laut luar telah ditembus. Hiu-hiu sedang mendekati pantai. Segera lakukan panen lebih awal. Jangan pedulikan yang lain. Tangkap sebanyak yang kita bisa. Berhenti, tidak ada yang boleh pergi. Apakah kalian semua bodoh? Lu Yuan itu hanya iri, besok kita bisa menjual dengan harga tinggi. Dia sengaja menyebar berita bohong untuk menakuti orang. Tapi, Qiang Zi, bagaimana jika benar ada hiu? Hasil kerja keras kita selama setengah tahun ini akan hancur semua. Bagaimana apanya? Jika dipanen sekarang, saat pemeriksaan Bos Wang besok, ikannya sudah tidak segar lagi. Harga jual per kilonya akan berkurang banyak. Apa kamu yang mau menanggung kerugiannya? Sudah tidak ada waktu lagi. Jika kalian memanennya sekarang, kapal pendinginku bisa dipinjamkan secara gratis untuk mengangkutnya. Gratis? Siapapun yang berani mengambil ikan sekarang, berarti merusak harga beli seragam di seluruh desa. Jika nanti Bos Wang tidak mau menerima ikan kita, aku akan membuat seluruh keluarganya sengsara di desa ini. Hahaha, ayo pergi ke tepi keramba, jaga sumber uang kita. Besok pagi, kita semua akan menjadi jutawan kaya raya. Qiang Zi, ikan-ikan ini kualitasnya luar biasa. Begitu Bos Wang datang besok, kita bakal kaya mendadak. Lihat saja, ikan-ikan ini baik-baik saja kan? Lu Yuan itu cuma iri karena kita dapat banyak uang. Apa sih maunya si Lu Yuan ini? Hiu apa? Mana ada hiu? Apa dia mau ganti rugi kalau keuntungan kita berkurang? Malah menyuruh kita memanennya lebih awal. Hah, untungnya kita tidak mendengarkannya. Kalau tidak, ratusan ribu dolar bakal sia-sia begitu saja. Wah, Lu Yuan. Cangkang besimu sudah jadi? Bisa menahan serangan hiu tidak? Setelah malam ini berlalu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Cuy, sok hebat sekali. Semuanya, malam ini tidurlah yang nyenyak. Besok tinggal tunggu waktu untuk menghitung uang. Siapa? Siapa di sana? Cuma ini saja? Aku kira benar-benar ada hiu. Aku sudah tahu Lu Yuan si bocah itu cuma menakut-nakuti saja. Mana ada hiu? Qiang Zi, tengah malam begini kamu gila ya? Ya, ada lumba-lumba. Tadi ada lumba-lumba datang ke sini. Aku pikir tadi itu seekor hiu. Mana? Kerambanya ada yang rusak tidak? Rusak apanya? Cuma ada beberapa lumba-lumba kecil. Tadi aku pukul asal saja dan mereka semua lari ketakutan. Si sampah Lu Yuan itu malah bilang, begitu sonar dimatikan seluruh desa akan tamat. Besok aku akan membiarkan seluruh orang desa melihat hiu besar gadungan ini. Penduduk desa, coba lihat. Inilah yang dikatakan oleh Lu Yuan tentang hiu besar. Tadi malam tengah malam, aku kira benar-benar ada hiu yang mendekat. Tapi nyatanya itu hanya beberapa lumba-lumba kecil. Aduh, ternyata cuma beberapa lumba-lumba. Iya nih, Lu Yuan terlalu berlebihan. Sudah aku katakan dari dulu. Dari mana asalnya hiu di perairan kita ini? Anak itu, Lu Yuan, dia hanya tidak senang melihat kita kaya raya. Yang kamu usir tadi malam itu, hanyalah lumba-lumba yang dikejar oleh hiu ke sini. Kawanan hiu yang sebenarnya masih ada di belakang. Data yang dikirim kembali dari pelampung nomor 1, kawanan hiu sedang mendekat ke sini. Jangan coba membodohi orang dengan barang rongsokan itu. Lu Yuan, mesin rusakmu itu sudah dibongkar. Masih ingin menakuti siapa dengan trik seperti ini? Bos Wang datang. Begitu Bos Wang menandatangani kontraknya, aku akan kaya raya. Aduh, Pak Wang, Anda akhirnya datang juga. Coba Anda lihat salmon-salmon ini, semuanya besar dan gemuk. Pak Wang, Anda tenang saja, kondisi ikan saya sangat bagus. Bagus. Kualitasnya memang sangat menjanjikan. Sun Qiang, ini peringatan terakhirku padamu. Jaring keramba biasa tidak akan tahan menghadapi kawanan hiu. Hiu? Apa ada hiu di sekitar sini? Lu Yuan, berhentilah bicara sembarangan di sini. Kamu hanya tidak senang melihatku jadi kaya. Pak Wang, Anda jangan dengarkan omong kosongnya. Dia itu orang gila, keramba saya sangat kokoh. Pasti tidak akan ada masalah. Benar sekali Pak Wang, laut di daerah sini sangat tenang, mana mungkin ada hiu. Baiklah, semua ikan ini akan saya beli.
Tapi kita harus menandatangani kontrak. Penyerahan barang dilakukan besok pagi. Jika Anda tidak bisa menyerahkan jumlah yang disepakati, Jika gagal menyerahkan barang tepat waktu sesuai jumlah, maka Anda harus membayar denda 10 kali lipat. 10 kali lipat? Qiangzi, denda 10 kali lipat. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Ayah semakin tua semakin penakut saja. Memangnya apa yang bisa terjadi? Hahaha, kamu lihat itu pakar Lu? $1 juta. Besok pagi aku akan menjadi jutawan. Hahaha, tinggallah kamu di kandang besi tuamu itu, dan habiskan sisa hidupmu bersama hiu-hiumu. Malam ini, sebaiknya jangan tidur terlalu lelap. Cuy, aku akan tidur di platform malam ini. Kak. Mereka datang. Sekelompok hiu sungguhan sedang datang. Kak, ini bukan cuma beberapa ekor, tapi segerombolan besar. Mereka datang karena mencium aroma amis ikan. Targetnya adalah area budidaya. Kak, apa jaring bajanya bisa bertahan? Pasti bisa. Jaring baja lapis ganda itu dipasang bukan tanpa alasan. Jika tidak bisa menembus jaringku, mereka akan pergi menyerang jaring orang lain. Kak, mereka berganti arah. Gawat, mereka mengincar keramba jaring biasa milik penduduk desa. Di sana tidak ada jaring baja, sama sekali tidak bisa membendungnya. Besok setelah ikannya terjual, aku akan menjadi jutawan. Si miskin Luyuan itu, bagaimana bisa dia melawanku? Cuaca macam apa ini? Semoga kapal pembeli besok bisa masuk. Sial, ombaknya besar sekali, sampai merusak keramba netnya. Tunggu, ini bukan karena ombak. Suara ini tidak wajar. Ikan-ikanku. Qiangzi, cepatlah keluar. Sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang terjadi? Apa angin dan ombak sudah merobek jaringnya? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Selesai sudah. Semuanya hancur. Semua ikan kita sudah habis. Ikan-ikanku, pasti masih ada jaring yang belum robek. Ikan-ikanku, kalian kumpulan makhluk hina, kembalikan ikan-ikanku. Qiangzi, apa yang kamu lakukan? Jangan ke sana. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian semua. Aku akan habisi kalian. Kembalikan ikanku. Qiangzi, kamu gila? Itu adalah hiu. Kamu ke bawah sana sama saja mencari maut. $1 juta. Lepaskan aku. Itu adalah $1 juta. Kalau besok tidak bisa kirim barang, kita harus ganti rugi 10 kali lipat. 10 kali lipat? Qiangzi, menghindar. Ini monster apa ini? Besar sekali. Lari. Kenapa masih melamun? Menunggu dijemput maut. Qiangzi, semua ikan kita hilang. Selesai sudah. Semuanya hancur. Seharusnya, seandainya aku tahu, aku tidak akan memaksa Luyuan melepas sonarnya. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kontrak itu, besok pagi, pembeli akan datang untuk mengambil barang. Denda 10 kali lipat. $10 juta. Dengan apa aku akan membayarnya? Bagaimana aku bisa membayar denda itu? $10 juta. Meskipun kita menjual kapalnya, kita tetap tidak akan sanggup membayarnya. Aku sudah tahu seharusnya tidak mendengarkanmu. Untuk apa memelihara salmon?
seharusnya aku tidak memaksa Lu Yuan membongkar sonar itu. Sekarang kamu malah menyalahkanku? Bukankah awalnya kamu sendiri yang bilang bahwa Lu Yuan cuma menakut-nakuti saja? Bukankah kamu yang pertama kali menandatanganinya? Salmon kualitas terbaik itu semuanya sudah habis. 1 ekor saja bisa terjual beberapa ratus dolar. Mana aku tahu kalau memang ada banyak hiu. Uangku. 10 juta dolar. Meski kita berdua dijual pun tidak akan bisa menggantinya. Hari sudah siang, ayo pergi. Lihat apa yang tersisa. Habis sudah. Apa-apaan ini? Sun Qiang, di mana ikan-ikanku? Pak Wang, dengarkan penjelasan saya dulu. Semalam ada sedikit kecelakaan. Benar sekali Pak Wang. Semalam badainya sangat besar, hingga kerambanya tidak sengaja robek, dan sebagian ikannya kabur. Badai? Apa kamu pikir aku buta? Ini bekas gigitan hiu. Hitung kerugiannya, urus sesuai kontrak. Pak Wang, kondisi keramba di lokasi tingkat kerusakannya melebihi 90%. Sisa stok yang masih hidup kurang dari 5% dari jumlah yang disepakati dalam kontrak. Berdasarkan pasal 3 dalam kontrak, jika pihak kedua tidak bisa menyerahkan barang tepat waktu dalam jumlah penuh, maka harus membayar denda 10 kali lipat dari harga total. 10 kali lipat? Itu artinya 10 juta dolar? Pak Wang, tolong kasihanilah kami. 10 kali lipat denda pelanggaran kontrak, itu artinya 10 juta dolar. Meski Anda menjual saya tetap tidak sanggup membayarnya. Pak Wang, Anda lihat sendiri, jaring keramba keluarga kami, semuanya telah hancur oleh hiu. Kami sudah benar-benar bangkrut. Tolong berbaik hatilah, dan beri kami waktu beberapa hari lagi. Saya tidak peduli mau digigit hiu atau disambar petir sekalipun, saya hanya berpegang pada kontrak. Semua tertulis jelas di atas kertas lengkap dengan tanda tangan. Pak Wang, saya mohon kepada Anda. Saya benar-benar tidak punya uang. Saya akan menjaminkan kedua kapal nelayan itu pada Anda. Bagaimana? Kedua kapal rongsokanmu itu bahkan tidak cukup untuk membayar bunganya saja. Tidak punya uang? Jika tidak ada uang, serahkan rumahmu sebagai jaminan. Aku beri kamu waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari aku tidak melihat 10 juta dolar, kita selesaikan di pengadilan. Kemana kita harus mencari 10 juta dolar dalam 3 hari? Atas dasar apa? Dia tidak mengalami kerugian apapun? Ayo kembali ke desa dan cari warga yang lain. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beberapa kotak udang milikku itu semuanya hancur. Kerja keras selama lebih dari setengah tahun ini sia-sia. Kalau saja tadi malam aku mendengarkan Lu Yuan untuk memanennya lebih awal, sekarang modal pun bahkan tidak kembali sedikit pun. Ini semua salah Lu Yuan. Pak Sun, apa maksud perkataanmu itu? Dia jelas-jelas tahu ada hiu. Kenapa dia tidak memberitahu kita lebih awal? Kalian lihat saja sangkar besinya itu. Dia membangun jaring bajanya sendiri dan mengalihkan hiu-hiu itu semuanya ke dalam keramba jaring milik kita. Dia sengaja mengubah jalur hiu, menggunakan ikan-ikan kita sebagai tameng musibahnya. Para tetangga sekalian, Lu Yuan itu jelas punya cara untuk menahan hiu, tapi dia hanya melindungi dirinya sendiri. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kita bangkrut total. Dia benar-benar membiarkan kita celaka tanpa membantu. Benar sekali. Kenapa hanya ikannya yang tidak apa-apa, sedangkan ikan kita semua habis? Dia menjadi kaya di atas penderitaan kita. Ayo, mari kita buat perhitungan dengannya. Lu Yuan, keluar kamu sekarang. Kamu membangun jaring baja dan menggiring hiu itu ke keramba kami, kamu harus ganti rugi? Lu Yuan, kamu tahu ada hiu di sana, tapi kamu hanya mementingkan kekayaanmu sendiri dan membiarkan seluruh penduduk desa kehilangan segalanya. Kamu sungguh berhati kejam. Warga sekalian, jika hari ini dia tidak membayar ganti rugi, maka kita hancurkan platform miliknya. Ganti rugi. Kak, bagaimana bisa mereka seperti ini? Jelas-jelas mereka yang memaksamu mematikan sonar, tapi sekarang malah balik menyalahkanmu. Tidak ada gunanya berlogika dengan mereka sekarang. Nyalakan semua kamera pengawas. Baik, semuanya sudah menyala. Karena semua orang sudah berkumpul di sini, waktunya untuk membuat perhitungan. Lu Yuan,
2 hektar keramba jaring apung milikku hancur semua. Kamu tidak bisa mengabaikan kami begitu saja. Bos Lu, Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon jangan masukkan masalah ini ke dalam hati. Kami benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi. Kamu sudah tahu kalau ada hiu, tapi kamu malah membangun jaring baja untuk bersembunyi sendirian. Kamu harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Lu Yuan, kamu membangun jaring baja sehingga semua hiu terpaksa lari ke wilayah kami. Bukannya kamu sengaja ingin mencelakai kami? Benar, kamu harus membayar ganti rugi. Sudah selesai teriaknya? Siapa yang memaksa saya mematikan sonar waktu itu? Siapa juga yang mencegah orang-orang melakukan panen lebih awal? Tidak punya jalan keluar? Saat kalian membawa palu besi dan menghancurkan peralatan saya, kenapa kalian tidak pernah berpikir akan ada hari ini? Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Meski kami yang memintamu mematikannya, kamu tetap tidak boleh membangun jaring baja untuk mencelakai kami. Bukan saya yang mencelakai kalian. Ketamakan kalian sendirilah yang melakukannya. Yao Yao, bawa kemari barangnya. Sun Qiang, tulisan yang ada di sana itu bacalah dengan keras untuk didengar semua orang. Kenapa barang ini masih ada di sini? Kamu sendiri yang menandatanganinya. Membubuhkan cap jempolmu, bagaimana mungkin itu tidak ada? Itu semua karena kamu menakuti kami dengan hiu. Kamu sengaja menjebak kami agar menandatanganinya. Itu tidak sah. Kepala desa, kamu yang baca. Perjanjian pembebasan tanggung jawab. Setelah sonar dimatikan jika ada hiu yang masuk ke area penangkaran, hingga menyebabkan kerusakan jaring, kematian ikan, dan lainnya, segala akibatnya akan ditanggung sepenuhnya oleh penanda tangan, dan tidak ada kaitannya lagi dengan Lu Yuan sedikit pun. Lalu, kamu menakut-nakuti kami dengan hiu? Siapa yang menyangka kalau memang benar-benar ada banyak hiu di sana? Ini sudah tertulis jelas di atas kertas hitam di atas putih. Kepala desa, perjanjian ini murni jebakan yang dibuat oleh Lu Yuan. Kamu diam saja. Harga diri seluruh penduduk desa habis dipermalukan oleh kalian berdua, ayah dan anak. Aku sudah memperingatkan kalian tentang konsekuensinya. Kalian sendiri yang tidak mau percaya. Aku tidak peduli. Bahkan jika aku pernah menandatanganinya, kamu membangun jaring baja yang mencelakai kami. Kamu punya banyak uang, jadi kamu harus membayar ganti rugi. Jika kamu mau bicara soal perasaan, maka aku bicara padamu secara sains. Jika kamu mau menjadi bajingan, maka aku akan berbicara padamu soal hukum. Persetan dengan hiu konyol itu, aku akan menandatanganinya sekarang juga. Aku beritahu kalian, siapapun yang tidak menandatanganinya hari ini, jika nanti ada masalah dengan keramba jaringnya, jangan harap pihak desa mau turun tangan. Qiang Zi, jika waktu itu kamu tidak menakut-nakuti kami dengan mengatakan desa tidak akan membantu, apa mungkin kami akan menandatanganinya? Benar sekali, Pak Sun. Kamu bilang jika bersama kita akan kuat, sekarang semua ikannya sudah mati, apa kamu akan mengganti rugi pada kami? Aku benar-benar ingin menampar diriku sendiri. Bagaimana bisa aku percaya dengan omong kosong kalian berdua? Mengapa kalian meneriakiku? Lu Yuan yang mematikan sonarnya, dia yang membangun jaring bajanya. Tagih saja uangnya pada dia. Kenapa kalian berlagak jadi orang baik sekarang? Saat pembagian uang dulu, kalian semua bukankah tertawa dengan sangat gembira? Drama saling serang seperti ini, aku tidak tertarik menontonnya. Sudah cukup. Qiang Zi, apa kamu masih belum merasa cukup mempermalukan diri sendiri? Waktu itu kalianlah yang membawa surat perjanjian seluruh warga desa, memaksa saya untuk bertindak dan menyuruh Lu Yuan mematikan mesinnya. Sekarang setelah terjadi masalah kalian ingin lari dari tanggung jawab? Semuanya tertulis jelas hitam di atas putih bahwa segala konsekuensi setelah sonar dimatikan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menandatangani. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lu Yuan. Sun Qiang, kamu bajingan tak tahu malu. Demi ikan-ikan busukmu itu, kamu mencelakai seluruh orang di desa. Kenapa sejak awal kamu memaksa semua orang untuk membongkar sonar? Apa niat jahatmu sebenarnya? Penduduk sekalian, ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kami. Siapa yang menyangka bahwa akan benar-benar ada hiu yang masuk ke perairan dekat pantai? Ini adalah bencana alam. Bencana alam? Paman Sun? Kenapa hiu-hiu itu bisa masuk ke perairan dekat pantai? Apa kamu tidak tahu alasannya? Bagaimana aku bisa tahu? Ikan mati. Sun Qiang, beberapa hari yang lalu, bukankah ada banyak sekali ikan yang mati di tempatmu? Saat itu aku sudah mencium. Ada bau busuk yang menyengat dari kapalmu. Kamu bohong. Itu adalah bau amis ikan yang normal. Karena seseorang telah membuang beberapa ratus pon ikan salmon mati yang sudah busuk dan berbau secara sembunyi-sembunyi ke lepas pantai. Ikan-ikan mati itulah yang memancing para hiu datang ke sini. Beberapa hari yang lalu, apakah ikan-ikan di rumahmu banyak yang sudah tiada? Aku sudah menciumnya saat itu. Ada bau busuk dari kapalmu. Apakah kalian yang membuang ikan-ikan yang tiada itu ke laut? Hanya demi menghemat biaya pembuangan, kamu bahkan tidak memedulikan nyawa seluruh warga desa. Tidak, aku tidak melakukannya. Jangan dengarkan omong kosong Lu Yuan. Dia memfitnahku. Dia hanya ingin melemparkan tanggung jawab ini padaku. Benar, Lu Yuan berhenti memutarbalikkan fakta. Apa buktinya yang menunjukkan kami membuang bangkai ikan? Tangkap dulu pelakunya beserta barang buktinya. Tanpa bukti itu hanyalah sebuah pencemaran nama baik. Ingin bukti? Yao Yao, tunjukkan catatan pemantauan dari beberapa hari yang lalu, biar mereka melihat kenyataannya dengan jelas.
Ini adalah data dari lusa malam. Indeks nitrogen amonia air di sekitar pelampung nomor 1 tiba-tiba melonjak melampaui batas, dan secara bersamaan, ada banyak sinyal bahan biologis yang membusuk. Kapal itu milik keluargamu? Sun Qiang, dasar kamu orang jahat. Kamu bukan hanya memaksa kami membongkar sonar, tapi juga memancing hiu datang dan mencelakai kami. Ganti rugi. Hari ini kalian harus mengganti rugi seluruh kerugian warga desa? Atau aku akan buat perhitungan denganmu. Ayo lawan. Sun Qiang, hari ini Anda harus mengganti semua kerugian desa kami. Nusa Pataremon, jika tidak membayar, aku hari ini akan membuangmu ke laut untuk santapan hiu. Kawanan hiu di laut luar telah kembali, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari semalam. Mereka datang lagi? Habislah. Jaring kita bahkan belum diperbaiki. Kalau ada serangan satu gelombang lagi, Sonar sudah dimatikan? Hiu-hiu itu bisa masuk kapan saja? Tanpa alat pengusir ikan, siapa di antara kalian yang berani turun ke laut memperbaiki jaring? Siapa yang berani mengambil ikan yang tersisa? Langit hampir gelap. Jika kalian tidak ingin tiada, segera kembali ke kabin kapal kalian, dan kunci pintunya rapat-rapat. Ombaknya terlalu besar. Di bawah air gelap sekali. Siapa yang tahu di mana makhluk-makhluk sialan itu bersembunyi? Tapi jaring di tangki rusak, lubangnya sangat besar. Jika tidak segera diperbaiki, ikan-ikan yang tersisa akan kabur semua. Hiu, mereka masih di sana? Kak, cepat kembali ke dalam kabin. Bahkan mereka tidak berani turun dari kapal. Jika terus begini, jaring yang tersisa pun tidak akan terselamatkan. Qiangzi, lalu sekarang kita harus bagaimana? Ikan-ikan kita akan habis semuanya. Sekarang kita bahkan tidak berani keluar pintu. Diam, kamu tanya aku, terus aku tanya siapa? Ini adalah jalan yang mereka pilih sendiri. Tapi, haruskah kita hanya diam menonton saja saat mereka kehilangan harta bendanya? Cepat jalan, dulu kalian yang memulainya, dan memaksa untuk melepas sonar itu. Sekarang setelah masalah ini terjadi, kalian harus bertanggung jawab menemui Lu Yuan. Lepaskan aku tidak mau pergi. Lu Yuan, tolong buka pintunya. Warga sudah tahu kalau mereka salah, seharusnya dulu kami tidak terhasut omongan orang untuk memaksamu mematikan sonar itu. Sekarang semua jaring warga sudah hancur, bahkan untuk turun ke laut memperbaiki jaring pun tidak ada yang berani. Kami tidak bisa bertahan hidup jika begini. Tolong tunjukkan kebaikan hatimu. Tolong selamatkan kami semua. Jika sonar itu tidak segera dinyalakan, maka seluruh warga desa kami akan kelaparan karena tidak bisa bekerja. Lu Yuan, kami sampai bersujud kepadamu. Asalkan Anda mau menyalakan mesinnya, kami berjanji di masa depan akan menuruti semua perintah dan arahan Anda. Lu Yuan, memang semua ini adalah murni kesalahan kami. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon jangan masukkan tindakan bodoh kami ke dalam hati. Tolong nyalakan dulu mesinnya. Peraturanku tidak akan bisa dilanggar hanya dengan sekadar bersujud beberapa kali. Kalau kalian ingin aku memasang kembali sonarnya, boleh saja. Tapi sebelum itu, aku harus memperjelas peraturannya. Pertama, kalian semua harus mengakui di depan umum bahwa mematikan sonar ini adalah tanggung jawab kalian sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Kami mengakuinya. Kami semua yang sudah bodoh. Bos Lu, asalkan Anda bersedia menyalakan mesinnya, setelah ini jika Anda bilang ke timur, kami tidak akan pernah ke barat. Benar? Siapapun yang berani merusak mesin ini lagi, kami seisi desa akan menjadi orang pertama yang menghabisinya. Kedua, kepala desa, sekarang segera tertibkan keadaan di lokasi ini. Jika masih ada yang berani berbuat onar atau mendengarkan provokasi orang-orang tertentu, sonar ini, aku lebih baik menghancurkannya saja daripada harus memasangnya kembali. Atas dasar apa kami harus pergi? Platform ini dibangun di perairan desa, kami juga punya hak di sini. Kamu boleh tinggal, tapi jika hiu-hiu itu menerobos garis pertahanan, aku akan menjadi orang pertama yang membuangmu ke bawah untuk mereka. Aku bisa mengambil alih tempat ini untuk sementara, mengatur pemasangan ulang sonar dan pertahanan. Asalkan bisa mengusir hiu-hiu itu, kami bersedia melakukan apa saja. Sistem sonar itu bukan mainan, jalur kabelnya sudah kalian hancurkan semua, papan sirkuit utamanya juga sudah terbakar. Mematikannya lalu menyalakannya kembali, tidak semudah menekan tombol saklar. Lalu butuh berapa lama? Bahan apa saja yang dibutuhkan? Aku bisa cari cara untuk menyediakan bahannya, tapi kerugian tenaga kerja dan peralatan harus ada yang bertanggung jawab. Semua orang harus mengikuti arahanku secara terpadu. Siapapun yang masih berani mempercayai provokasi orang-orang tertentu, bertindak sembarangan, silakan jadi santapan hiu di laut sendirian. Lu Yuan, kamu tenang saja. Siapa yang berani tidak mendengarkanmu, aku yang pertama akan mengusirnya dari desa. Kenapa kalian berdua bersembunyi? Dulu bukannya kalian merasa sangat hebat? Bukannya kalian bilang bos akan datang mengambil ikan? Kenapa mendorongku? Bukan cuma aku sendiri yang menghancurkan mesin itu. Karena kita akan memasang ulang sonarnya, maka harus ada yang mengeluarkan uang, peralatan untuk sonar, tenaga kerja, dan material. Dana awal untuk memulai adalah $300.000. Uang sebanyak itu
Harus kalian berdua yang tanggung. 300.000 dolar? Kamu mau merampok kami? Kenapa harus kami yang membayar? Kamu sendiri yang mematikan mesinnya? Dengarkan semua. Ini namanya memeras orang dalam kesulitan. Semua ikan kami sudah tiada. Dari mana kami punya 300.000 dolar? Jika tidak ada uang, sonar tidak bisa dipasang kembali, angin dan ombak malam ini akan jauh lebih besar. Bau bangkai ikan ini sudah mulai menyebar kemana-mana. Kalian semua silakan terus saja bersembunyi di dalam kabin kapal. Lihatlah jaring keramba kalian yang tersisa. Berapa lama lagi bisa bertahan dari serangan hiu? Sun Qiang, jangan banyak bicara. Dulu kamu yang memaksa semua orang menandatangani itu. Jika bukan kamu yang mengeluarkan uang ini, lalu siapa? Benar, cepat serahkan uangnya. Jika hari ini tidak membayar, aku akan membuangmu ke laut untuk jadi pakan hiu. Aku sungguh tidak punya uang. Semua uangku sudah habis untuk bibit ikan. Tidak ada uang? Kalau begitu tanda tangani surat hutang dulu. Cukup. Berhenti kalian semua. Pak Sun Qiangzi, hari ini surat utang 300.000 dolar ini, kalian mau tidak mau harus menandatanganinya. Kalian wajib menandatanganinya. Jika kalian tidak menandatanganinya, mulai saat ini, seluruh penduduk desa tidak akan pernah lagi membela kalian. Nasib keluarga kalian bukan lagi urusan desa. Pergilah sendiri ke tengah laut dan berdebatlah dengan hiu sana. Aku tanda tangan. Aku akan tanda tangan, oke. Uang 300.000 dolar ini, meski harus menjual segala yang kupunya, aku akan melunasinya. Sungguh malang nasib kita. Keluarga-keluarga Sun kita. Dosa apa yang telah kita perbuat sampai jadi begini? Malang. Ini karena perbuatan kalian sendiri. Cepat tempelkan sidik jari kalian. Yao, simpan ini baik-baik. Ini adalah hutang mereka kepada seluruh desa. Sekarang semuanya dengarkan instruksi saya. Bersiaplah untuk memasang kembali sonarnya. Jika ada yang berani menghambat pekerjaan ini, jangan salahkan saya jika saya bertindak tegas. Sekarang semuanya, jika tidak ingin celaka, maka turuti perintahku. Kelompok pertama, pergilah ke dermaga dan ambil semua lampu sorot, pindahkan ke sini. Hiu takut dengan cahaya terang. Kita harus membuat area laut ini terang benderang seperti siang hari. Baik, saya akan membawa orang untuk memindahkannya. Kelompok kedua, kumpulkan generator diesel kapal dan semua peralatan ke tepi luar keramba. Kita akan menggunakan getaran frekuensi tinggi untuk mengganggu sistem sonar mereka. Kelompok ketiga, kemudikan kapal untuk menghubungkan keramba yang tersisa, jadikan itu penghalang fisik. Arahkan haluan kapal keluar, bersiaplah untuk tabrakan setiap saat. Saudara-saudara, ikut aku naik ke kapal. Kalian berdua pergi pindahkan generator itu. Jangan coba-coba berlagak kaku di sini. Atas dasar apa kami harus mendengarkanmu? Cepat laksanakan. Apa kau ingin mencelakai seluruh warga desa? Kak, apa ini bisa menghalangi mereka? Malam ini akan menjadi perjuangan yang berat. Jika tidak bisa menahannya, kita seluruh warga desa akan tamat. Nyalakan lampu, nyalakan semua lampu. Masuk ke air, nyalakan dayanya ke posisi maksimal. Kak, daya cadangan hampir habis. Habis pun tetap harus bertahan. Sambungkan semua baterai cadangan yang tersedia. Mereka datang, mereka akan menabrak kapalnya, tolong. Diam. Jaga generatornya tetap stabil. Jika listriknya mati, kamu adalah orang pertama yang akan tiada. Kak, pengaturan frekuensi pengusir yang baru telah berhasil. Sinyalnya sudah kembali. Garis pertahanan telah dibangun kembali. Lu Yuan, Anda telah menyelamatkan nyawa seluruh desa. Jika bukan karena Anda, desa kita akan hancur lebur hari ini. Garis pertahanan sudah terpasang, tapi untuk jalan ke depannya, kita semua harus menjalaninya sendiri. Qiangzi, cepatlah sedikit. Apa kamu belum makan? Lu Yuan, mesinnya sudah terpasang, hiunya juga sudah kabur. Masalah kita ini sudah selesai kan? Kedepannya kita masih tetap tetangga yang baik. Selesai. Tagihannya saja belum dibayar. Urusan uang harus jelas meski antar saudara. Lagi pula kita bukan saudara. 1 unit host sonar cadangan, 200.000 dolar. Tali baja kekuatan tinggi dan tiang tetap, 50.000 dolar. Biaya tenaga kerja dan transportasi 50.000 dolar. Totalnya 300.000 dolar. Sesuai aturan di surat utang. Bayar lunas sekarang juga. Kurang 1 sen pun tidak boleh. 300.000 dolar? Kamu ingin menghabisi kami ya? Keluarga kami sekarang bahkan tidak punya uang untuk membeli beras. Lu Yuan, apa kamu sudah tidak punya malu? Ikan keluarga kami sudah habis semua. Dari mana ada 300.000 dolar untukmu? Ini namanya pemerasan. Tidak punya uang? Kalau begitu gunakan kapal nelayan, keramba, dan rumah kalian sebagai gantinya. Bukti tertulisnya sudah jelas. Tidak mungkin kalian bisa mangkir dari utang.
$300.000? Kamu ini mau merampokku? Aku tidak punya uang. Keluarga kami sudah bangkrut. Semua ikan sudah tiada. Bahkan jika kamu menghabisi dan menjual raga tuaku ini, aku tidak akan bisa mengumpulkan $300.000. Lu Yuan, tolong kasihanilah kami. Keluarga kami baru saja hancur karena hiu, sekarang uang untuk makan pun kami tidak punya. Bukankah kamu ini sedang menyiksa kami? Para warga sekalian, kita semua ini berasal dari desa yang sama. Tolong bantu kami untuk meminta keringanan. Minta keringanan? Waktu kamu memaksa kami melepas sonar itu, kenapa kamu tidak memikirkan rasa persaudaraan warga desa? Jika bukan karena kalian yang membuang ikan mati sembarangan hingga memancing kedatangan hiu, lalu menghalangi kami untuk menanganinya, mana mungkin nasib kita akan berakhir seburuk ini sekarang? Keluargamu bangkrut itu memang pantas. Kalian hampir membuat seluruh warga desa celaka. Sekarang masih mau lari dari utang. Tidak mungkin. Ada bukti tertulis yang jelas dan sudah ditandatangani secara sah. Ini adalah tanggung jawab yang kalian sepakati secara sukarela. Kalau tidak ada uang, gunakan aset sebagai pengganti. Pak Sun Qiangzi, seluruh warga desa sedang memperhatikan. Masalah ini tidak bisa dihindari. Aku beri kalian waktu setengah hari sebelum matahari terbenam hari ini. Jika tidak bisa menyerahkan $300.000 tunai, pihak desa akan melakukan penyitaan paksa. Kami akan mengambil tempat budidaya, kapal ikan, dan rumah kalian sebagai jaminan utang. Kalian ini merampok. Ini namanya membatasi kebebasan seseorang. Aku akan memanggil polisi untuk menangkap kalian. Melanggar hukum? Coba saja hubungi polisi dan lihat siapa yang akan mereka tangkap. Ini semua tertulis jelas, sudah ditandatangani dan dicap resmi. Kerugian seluruh warga desa ini karena tindakan ilegal yang kalian lakukan. Hutang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Pak Sun Qiangzi, seluruh warga desa sedang memperhatikan. Kalian tidak bisa menghindar dari masalah ini. Saya beri kalian waktu setengah hari sebelum matahari terbenam hari ini. Jika tidak bisa menyerahkan $300.000 tunai, pihak desa akan melakukan penyitaan paksa. Peternakan, kapal nelayan, dan rumah kalian akan diambil untuk melunasi hutang. Pak Kades, jangan lakukan itu. Rumah itu adalah satu-satunya harta terakhir kami. Jika diambil, keluarga besar saya akan tinggal di mana? Kalian benar-benar membuat hidupku hancur. Pak Sun Qiangzi, seluruh warga desa sedang memperhatikan. Masalah ini tidak bisa dielakkan. Karena kalian tidak bisa menyerahkan uang tunai, maka kita akan ikuti aturan desa. Serahkan peternakan, peralatan, kapal nelayan, dan properti rumah kalian sebagai jaminan. Keluarga kalian bangkrut, itu adalah kesalahan yang kalian buat sendiri. Uang hasil jerih payah seluruh warga desa harus ada yang menggantinya. Hari ini kalian harus menyerahkannya, suka atau tidak suka. Dua perahu nelayan diesel senilai $100.000. Sisanya aerator di area keramba, jaring apung, dan mesin pemberi pakan senilai $50.000, ditambah $150.000 dari hipotek sertifikat rumah, biaya pemasangan ulang $300.000 telah lunas. Kapal-kapalku, mesin-mesinku, letakkan itu semua. Lu Yuan, apa kamu sengaja melakukan ini untuk menghancurkan hidup keluarga kami? Dasar kau manusia sampah yang tidak punya hati. Lu Yuan, jangan bangga dulu. Jika bukan karena engkau yang memaksa memasang sonar murahan itu, dan bersikeras memasang sistem peringatan dini, keluarga kami tidak akan mungkin sampai jatuh miskin seperti ini. Masalah ini, suatu saat nanti aku akan membuat perhitungan denganmu. Membuat perhitungan boleh saja. $300.000 ini hanyalah biaya pemasangan ulang sonar, perbuatan keluargamu yang diam-diam membuang bangkai ikan ke laut, juga soal pembiakan ilegal yang memancing kedatangan hiu. Kita bahkan belum mulai membicarakan perhitungannya. Kau omong kosong apa soal bangkai ikan itu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tunggu sampai aku memeriksa rekaman pengawas di lokasi itu dan mendapatkan laporan hasil uji kualitas airnya, kau pasti akan langsung menyadarinya sendiri. Saat-saat itu tiba, masalahnya tidak akan selesai sesederhana membayar uang ganti rugi. Warga sekalian, kalian semua telah dibohongi oleh Lu Yuan. Dia bekerja sama dengan kepala desa, hanya untuk merebut harta kekeluargaan kami, harta keluarga Sun. Alat sonar miliknya itu sama sekali tidak bernilai $300.000. Dia hanya ingin memanfaatkan masalah hiu ini untuk menghabisi kita semua. Merebut hartamu? Surat pernyataan pembebasan tanggung jawab ini, aku yang tanda tangani. Jika terjadi sesuatu, kami keluarga-keluarga Sun yang akan bertanggung jawab sendiri. Kami tidak akan meminta 1 sen pun darimu, Lu Yuan. Bahkan, jika langit runtuh sekalipun, kami keluarga Sun yang akan menanggungnya sendiri. Bukti tertulisnya sudah jelas. Seluruh desa menjadi saksinya. Kenapa kamu tidak bicara begitu saat menandatangani perjanjiannya? Aku merebut hartamu. Sekarang setelah ada masalah, kamu ingin melempar kesalahan padaku? Itu karena kamu sengaja memasang jebakan untukku. Kamu sudah tahu sejak awal bahwa akan ada hiu. Sebagai orang dewasa, kamu harus bertanggung jawab atas tanda tanganmu sendiri. Jika berani membawa orang untuk membuat keributan lagi di kantor desa, aku akan langsung lapor polisi. Saat itu nanti, kamu tidak akan punya kesempatan bahkan untuk sekadar bicara di sini. Lu Yuan, lihat saja nanti. Penduduk semuanya, kalian semua telah dibohongi oleh si orang munafik Lu Yuan itu. Coba kalian lihat baik-baik lembar penawaran harga ini, harga pasar sonar pengusir.
tipe tertinggi saja harganya hanya 150.000 dolar, tapi Lu Yuan langsung meminta 300.000 dolar. Kemana perginya sisa 150.000 dolar itu? Semuanya masuk ke kantongnya sendiri. Dia mengambil uang bantuan kita demi keuntungan pribadinya sendiri. Sudah selesai bicaranya? Kenapa? Takut ya? Lu Yuan, hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepada seluruh warga desa. Kembalikan 150.000 dolar yang kamu korupsi itu. Pak Desa, ini adalah seluruh daftar pengadaan pemasangan ulang sonar, catatan pembayaran rekening resmi, serta faktur pajak pertambahan nilai yang diterbitkan oleh pihak pabrik. Setiap rincian akun sudah tertulis dengan sangat jelas. Tepat 300.000 dolar, tidak kurang sedikit pun. Cap resmi pabrik dan kode verifikasi dari kantor pajak semuanya ada di sini. Lu Yuan sama sekali tidak mengambil 1 sen pun uang suap dari desa. Sun Qiang, kamu membohongi kami lagi dengan barang palsu? Apa sebenarnya tujuanmu melakukan ini? Kak, video kabur yang kemarin itu sudah dipulihkan ke versi aslinya yang berkualitas tinggi. Ditambah dengan laporan resmi hasil pemeriksaan kualitas air ini, rantai buktinya sudah benar-benar lengkap. Ikan mati? Mereka membuang ikan mati itu di dekat garis peringatan? Bukan cuma itu, aku juga mengambil data pemantauan kualitas air di daerah tersebut. Setelah mereka membuang bangkai ikan, dalam waktu kurang dari setengah jam, konsentrasi bau amis ikan mati di wilayah perairan itu melebihi batas hingga 300 kali lipat. Inilah alasan sebenarnya kenapa hiu-hiu itu tiba-tiba menyerbu area budidaya di dekat pantai? Hanya demi menghemat biaya pengolahan limbah? Mereka membuang semua ikan yang mati itu ke laut. Posisi tempat mereka membuang ikan itu tepat berada di titik pertemuan arus laut. Bau amis ikan mati mengikuti arus, dan langsung memancing kawanan hiu dari laut lepas untuk datang. Ayah dan anak Sun Qiang benar-benar cerdik dalam kelicikan mereka. Ikan hasil ternak mereka mati sendiri, tapi selain ingin menyalahkan alat sonar milikku, mereka juga ingin menggunakan tangan para hiu untuk menghancurkan seluruh ikan di desa. Kak, jika bukti ini diserahkan, ayah dan anak Sun Qiang tidak hanya harus mengganti semua kerugian desa, tapi juga harus masuk penjara. Besok pagi-pagi sekali, kirimkan video ini kepada kepala desa, dan kirimkan juga satu salinannya ke polisi perairan. Ya, Qiangzi, apa kamu sudah gila berisik tengah malam begini? Pintu ini bisa hancur karena ulahmu. masalah kita membuang ikan mati itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Bajingan Lu Yuan itu pasti sudah mendapatkan buktinya. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan dia menyerahkan bukti itu. Asalkan sonar itu bermasalah lagi, lalu hiu-hiu menyerbu masuk lagi, seluruh desa akan kacau, dan dia tidak akan punya waktu mengurus soal ikan mati itu. Qiangzi, apa yang mau kamu lakukan dengan barang-barang itu? Jangan lakukan hal konyol. Jika kamu tertangkap, kamu bisa masuk penjara. Keluarga kita sudah tidak sanggup lagi menanggung masalah. Hal konyol? Aku melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa keluarga kita. Malam ini, aku akan pergi merusak sonarnya sampai benar-benar hancur. Biarkan dia juga merasakan rasanya kehilangan segala harta bendanya. Apa yang kita tanam, cepat atau lambat pasti akan kita tuai. Qiangzi, anginnya sangat kencang, ombaknya begitu deras. Bagaimana kalau kita pulang saja? Jika kita sampai tertangkap, itu adalah kejahatan berat. Pulang? Pulang kemana? Pulang ke gubuk reot yang atapnya pun bocor itu? Apa ayah rela seumur hidup terus-terusan diinjak orang lain? Ayah? Apa ayah belum paham juga? Selama sonar milik Lu Yuan itu masih ada, keluarga kita tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Seluruh orang di desa akan menganggap kita sampah yang menjijikkan. Tapi di platform miliknya ada kamera pengawas. Jika kita pergi ke sana, bukankah itu namanya menyerahkan diri ke polisi? Begitu sonarnya hancur malam ini, besok pagi kawanan hiu akan langsung menyerbu keramba apung. Saat seluruh desa sudah kacau balau, siapa lagi yang sempat memeriksa kamera pengawas? Selama kita menghancurkannya, Lu Yuan akan menjadi pengkhianat di desa ini. Rumah dan kapal nelayan kita yang hilang, semuanya bisa kita dapatkan kembali. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Baiklah, mari kita lakukan. Ayo kita buat perhitungan. Kak, dia benar-benar datang. Ayo kita keluar dan tangkap dia basah-basah sekarang. Duduklah. Tapi jika kabel utamanya dipotong, peralatannya akan rusak. Itu mesin seharga ratusan ribu dolar. Biarkan saja dia memotongnya. Tapi bagaimana kalau papan sirkuit utamanya terbakar?
Besok garis pertahanan kita akan hancur total. Gudang jaringan milik seluruh desa akan terancam lagi. Aku sudah lama memutuskan aliran listrik asli dari kabel utamanya. Yang berjalan sekarang adalah sirkuit virtual. Kabel yang dia potong hanyalah kabel yang sudah tak terpakai. Nyalakan kamera pengawas dari semua sudut. Kita hanya perlu menyimpan buktinya saja. Ayah, lihat saja baik-baik. Hari ini platform milik Lu Yuan pasti akan sangat kacau balau. Begitu sonar berhenti, hiu-hiu itu pasti sudah masuk ke sana. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Aku sudah jelas-jelas memotong kabel utamanya, tapi kenapa lampunya masih menyala? Karena sistem cadangan dalam 0,5 detik telah mengambil alih secara otomatis. Kamu sudah tahu dari awal? Kamu pikir hanya dengan memotong satu kabel, kamu bisa menghancurkan seluruh jaringan pertahanan ini? Sun Qiang, kebodohanmu dan keserakahanmu itu sama-sama konyolnya. Desain sistem keamanan teknologi modern bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh berandalan yang hanya tahu cara mencuri ikan busuk sepertimu. Halo, dengan kepolisian penjaga pantai, saya ingin melaporkan suatu kejahatan. Ada seseorang yang sengaja merusak peralatan keselamatan publik di area budidaya pantai. Kerugian yang dialami sangatlah besar. Jebakan? Ini semua adalah jebakan yang disiapkan oleh Lu Yuan. Dia sengaja memancingku ke sana. Dia sudah menggali lubang menungguku masuk ke dalamnya. Warga semuanya. Dia melakukan jebakan hukum. Dia ingin menghancurkanku. Kalian jangan pernah percaya omong kosongnya. Benar-benar tidak adil. Lu Yuan ingin membuat keluarga kami tersudut sampai tiada jalan keluar. Keluarga kami sudah bangkrut, tapi dia masih belum mau melepaskan kami. Siapa yang bilang polisi datang untuk menangkapmu? Aku hanya melapor pada polisi bahwa tadi malam ada seseorang yang memotong kabel listrik utamaku. Mengenai siapa orang itu, aku sama sekali tidak menyebut namamu. Jangan berpura-pura, kamu jelas tahu itu aku. Kamu memang mengincarku. Dia tadi bilang, memang dia sendiri yang mengakuinya. Bukan, maksudku dia ingin menuduhku. Aku sepanjang malam tidur di rumah. Apa aku pernah bilang itu kamu? Kamu begitu terburu-buru mengakui kesalahanmu sendiri, memangnya untuk apa? Apakah itu kamu? Polisi yang akan menyelidikinya. Keadilan pasti ditegakkan, dan tidak ada kejahatan yang tidak terungkap. Siapa yang lapor polisi? Saya yang lapor. Ada seseorang yang sengaja merusak sonar fasilitas umum di kawasan budidaya pesisir, dengan jumlah kerugian melebihi $300.000. Ini merupakan pelanggaran berat yang membahayakan keamanan publik. Pak polisi, dia memfitnah saya. Dia hanya ingin membalas dendam pada keluarga kami. Dia ingin mengusir kami dari desa. Benar. Semalam kami ada di rumah, terus untuk tidur. Sama sekali tidak pergi melaut, seluruh penduduk desa bisa menjadi saksi bagi kami. Apa kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa mereka pelakunya? Menangani kasus butuh bukti, tidak boleh hanya membuat cerita bohong. Pukul 2:15 pagi, Sun Qiang mengendarai perahu nelayan tua tanpa mesin, dan berhenti di sisi timur jembatan apung platform yang tersembunyi. Pukul 2:17, Sun Qiang memakai sarung tangan isolasi dan mencongkel kotak peralatan dengan linggis. Pukul 2:20, ia memotong kabel utama menggunakan tang hidrolik pemotong kabel. Seluruh proses terekam dengan sangat akurat. Kamu asal bicara. Atas dasar apa kamu menuduhku? Apa buktinya kalau aku ada di sana saat itu? Ini adalah pencemaran nama baik. Aku akan menuntutmu. Yao, putar rekaman videonya. Biarkan semua orang melihat bagaimana dia tidur di rumah semalam. Sun Qiang, dasar kamu binatang. Tindakanmu ini bisa mencelakai seluruh warga desa. Jika sonarnya berhenti, jaringan semua orang akan hancur total. Palsu? Ini semua palsu? Lu Yuan mengerti komputer? Video ini dibuat olehnya menggunakan teknologi AI. Dia mengedit wajahku ke dalam video itu. Sekarang di internet teknologi seperti ini, ada banyak sekali. Benar, teknologi komputer sekarang sudah sangat canggih. Apapun bisa dipalsukan. Sun Qiang, apakah kamu merasa bahwa selama kamu tidak mengakuinya, buktinya akan hilang? Log operasi tingkat dasar pada mainboard perangkat. Pukul 2:20, 3 detik dini hari, tegangan kabel utama seketika menjadi N0. Sistem cadangan langsung mengambil alih setelah N0,5 detik. Selisih waktu ini langsung tercatat pada perangkat kerasnya. Perangkat lunak apapun tidak akan bisa mengubahnya. Ini dan waktu mati lampu yang ada di dalam video pengawas, sangat akurat hingga milidetik, semuanya sangat sesuai.
Selain data elektronik, kami juga perlu memeriksa bukti fisik. Kita tidak bisa menetapkan kasus hanya berdasarkan satu video. Bapak polisi, ini adalah foto tempat kejadian yang kami ambil pagi ini. Bekas potongan pada kabel sangat jelas, menunjukkan bekas tekanan berbentuk huruf P. Hal ini sesuai dengan ciri khas pemotongan dari pemotong kawat hidrolik berat. Pada pinggiran kotak peralatan, juga terdapat bekas goresan dalam yang ditinggalkan oleh linggis. Sun Qiang, jejak di foto itu sangat jelas. Di mana tang hidrolik dan sarung tangan isolator yang Anda gunakan semalam? Serahkan peralatan yang Anda gunakan dan berusahalah agar mendapat hukuman ringan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak pernah membawa tang apapun. Saya tidak melakukan apapun. Video itu palsu. Saat Anda melarikan diri semalam, Anda membuang tas kanvas hitam itu ke dalam dek bawah kapal nelayan Anda. Apa Anda pikir tidak ada yang melihatnya? Apa perlu aku membawa Pak Polisi untuk menggeledah kapalmu? Atau kau ingin mengakuinya sendiri? Panggil tim 2, pergi ke dek bawah kapal nelayan, keluarga Sun di sisi timur dermaga, cari sebuah tas kanvas hitam, perhatikan dan jaga tempat kejadiannya. Dasar anak durhaka. Bagaimana bisa kamu melakukan perbuatan bodoh seperti ini? Tindakanmu ini sama saja dengan membuat keluarga kita menemui ajalnya. Pak Polisi, dia melakukannya seorang diri. Saya tidak tahu apa-apa. Paman Sun, jangan terburu-buru memarahinya. Perbuatan bodoh yang keluarga kalian lakukan bukan hanya ini saja. Hari ini mari kita selesaikan semua permasalahan yang ada sekaligus. Hadirin sekalian, perhatikan baik-baik. Ini adalah rekaman kamera pengawas di garis peringatan laut luar pada dini hari 3 hari yang lalu. Ini adalah laporan sampel kualitas air malam itu. Keluarga Sun, demi menghemat biaya pengelolaan, telah membuang bangkai ikan secara ilegal, menyebabkan tingkat konsentrasi bau ikan yang membusuk melampaui batas hingga 300 kali lipat. Inilah penyebab sebenarnya yang memancing hiu dan menghancurkan semua jaring karamba milik kalian. Ternyata kalian pelakunya. Kalianlah yang memancing hiu-hiu itu datang. Lalu kalian seolah-olah menjadi korban untuk memaksa Lu Yuan mematikan sonar. Kalian benar-benar manusia tidak punya hati? Kembalikan uang hasil kerja keras kami. Beri dia pelajaran. Mundur, semuanya mundur. Harap tenang, jangan melakukan tindakan melanggar hukum. Sun Qiang, rekanmu Ashui sudah diselamatkan oleh penjaga pantai, dan dia sudah mengakui semuanya. Anda diduga telah menyuruh orang lain membuang ikan-ikan yang sudah tiada secara ilegal dan merusak fasilitas keamanan publik. Sekarang kami harus membawa Anda untuk pemeriksaan. Lepaskan aku tidak bersalah. Semua ini gara-gara Lu Yuan memaksaku. Kalau bukan karena dia bersikeras memasang sonar, mana mungkin keluargaku sampai bangkrut. Aku hanya ingin melampiaskan kekesalanku. Apa hak kalian menangkapku? Pak Polisi, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Biasanya aku mendidiknya agar taat aturan, tapi dia tidak pernah mau mendengar. Pemotong hidrolik ini, dia sendiri yang membelinya secara diam-diam. Ikan-ikan yang tiada itu juga dia yang bawa tengah malam pakai kapal lalu dibuang. Saat itu aku tidur sangat nyenyak. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tangkap saja dia. Jangan tangkap aku. Dasar orang tua tak tahu diri. Dulu kamu yang menyuruhku melakukannya. Sekarang kamu malah mau lepas tangan? Kamu pikir kamu bisa membersihkan diri begitu saja? Mimpi. Kalau mau hancur, kita hancur bersama. Kamu sudah gila. Cepat lepaskan. Pak Polisi, cepat jauhkan anjing gila ini dariku. Ide membuang bangkai ikan itu darinya. Katanya kalau bangkai ikan dikubur di desa akan berbau busuk. Dibuang ke laut lepas takkan ada yang tahu. Juga bisa menghemat banyak biaya pengolahan. Omong kosong. Jelas-jelas kamu yang merasa menggali lubang itu terlalu melelahkan dan bersikeras naik perahu untuk membuangnya ke laut. Dasar anak durhaka. Beraninya kamu memfitnah ayahmu sendiri? Hama, ayah juga bilang asalkan kita mengusir Lu Yuan, keluarga kita bisa menguasai wilayah laut ini dan menjadi penguasa di desa ini. Aku melakukan itu juga demi kebaikan seluruh warga desa. Aku tidak melakukan perusakan sonar itu. Kamu sendiri yang mengambil tangnya. Ayah yang menjagaku saat itu. Ayah ada di atas perahu dan melihatku memotongnya. Sun Hai, Anda diduga terlibat dalam menyembunyikan, menangani bangkai ikan secara ilegal, serta membantu merusak fasilitas umum. Ikutlah dengan kami ke kantor. Habisi makhluk tak berguna ini. Mereka membuatku kehilangan segalanya. Ketiga, jaring kerambaku hancur total. Padahal itu uang hasil pinjaman rentenir. Bagaimana aku harus melanjutkan hidup? Hajar mereka, buat mereka bertanggung jawab atas kematian ikan-ikan kita.
Hari ini mereka harus menerima balasannya. Berhenti kalian semua. Kalau kalian membuatnya cacat, berapa banyak rumah yang akan kalian jual untuk membayar biaya medisnya? Jika dia sampai tiada, siapa di antara kalian yang siap masuk penjara sebagai gantinya? Demi sampah seperti mereka, kalian mau mempertaruhkan sisa hidup kalian? Apakah ikan-ikan kalian akan hidup kembali? Apa ini sepadan? Kerugian yang mereka sebabkan? Polisi akan memeriksanya? Pengadilan akan memutuskannya? Ganti rugi yang harus dibayar tidak akan kurang 1 sen pun? Lu Yuan benar sekali. Sebelumnya itu terjadi karena aku sebagai kepala desa terlalu bodoh, sampai terhasut oleh omongan ayah dan anak itu, hingga hampir melakukan kesalahan besar. Sun Hai, kalian ayah dan anak telah membuat satu desa ini menderita. Kalian berdua adalah pendosa di desa ini. Hari ini kita harus mengikuti aturan, siapapun tidak boleh bertindak gegabah. Serahkan mereka kepada polisi. Lu Yuan, Paman tahu kalau kamu adalah anak yang baik. Lihatlah hubungan kita sebagai sesama warga desa selama bertahun-tahun. Bicaralah kepada Bapak Polisi, tolong batalkan kasusnya. Paman bahkan pernah menggendongmu waktu kamu masih kecil. Sekarang mesinmu juga tidak rusak. Cobalah bermurah hati, berikan kami jalan untuk tetap bertahan hidup. Yah, kenapa ayah memohon kepadanya? Paling kita tinggal bayar ganti rugi, aku punya banyak uang. Hah, memberikan kalian jalan hidup saat kalian menjebakku dengan ikan mati itu? Apa kalian pernah berpikir untuk memberiku jalan hidup? Saat kalian memaksa seluruh warga desa membongkar sonar, pernahkah kalian berpikir untuk memberi jalan hidup bagi orang-orang desa? Saat kalian membuang ikan mati ke laut luar dan mengundang hiu untuk datang ke sini, pernahkah kalian memikirkan nasib jaring apung milik seluruh warga desa? Saat kalian membuang bangkai ikan ke laut lepas untuk memancing hiu masuk, pernahkah kalian memikirkan keselamatan keramba jaring apung milik seluruh warga desa? Cih, bawa dia pergi. Jangan sampai dia mengotori tanah desa kita. Benar, orang seperti ini pantas membusuk di dalam penjara. Lu Yuan, nah di hadapan seluruh warga desa hari ini, aku ingin meminta maaf padamu. Aku bukan kepala desa yang kompeten. Aku hampir saja mencelakaimu dan hampir menghancurkan mata pencaharian seluruh desa kita. Lu Yuan, maafkan kami ya. Awalnya kami tergiur oleh uang dan ikut-ikutan membuat keributan dengan Sun Qiang. Jika bukan karena dirimu, area laut kita ini mungkin sudah lama menjadi laut yang mati. Aku memasang sonar ini bukan untuk membuktikan pada kalian semua betapa benarnya diriku, tetapi demi melindungi laut ini. Jika semuanya benar-benar sudah mengerti tentang prinsip ini, maka tolong tanda tangani perjanjian keselamatan budidaya laut yang baru ini. 1. Segala peralatan keselamatan publik yang penting, tanpa melalui penilaian profesional, siapapun tidak diizinkan untuk membongkarnya. 2. Jika menemukan anomali kualitas air atau ikan yang tiada, wajib segera dilaporkan untuk diselidiki. Sangat dilarang menanganinya sendiri secara diam-diam. Aku setuju tanda tangan. Aku juga akan tanda tangan. Kedepannya, siapapun yang berani melanggar aturan, maka seluruh warga desa tidak akan tinggal diam. Kak, kamu telah melindungi laut ini. Lihatlah, sekarang semua orang menangkap ikan dengan mengikuti aturan. Tidak ada lagi yang berani menebar jaring lebih awal hanya demi memperebutkan harga. Setelah ayah dan anak keluarga Sun Qiang ditangkap, suasana di desa benar-benar berubah. Aturan didapatkan dari sebuah pelajaran. Yang lebih penting adalah kita menjaga prinsip hidup kita. Laut ini telah membesarkan nenek moyang kita. Teknologi seharusnya bukan digunakan sebagai alat untuk menjarah sumber daya, melainkan sebagai perisai untuk melindungi alam. Hanya dengan menghormati alam dan menaati aturan, laut ini bisa terus memberi kita makan selamanya. Mulai hari ini, aku ingin menjadikan laut ini tempat di mana semua orang bisa mencari uang dengan jujur dan berdiri tegak dengan penuh harga diri. Kak, aku yakin kita pasti bisa melakukannya. Wilayah laut ini akan menjadi zona percontohan budidaya ekologis yang terbaik di seluruh provinsi.